Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kebaikan Tuhan yang melimpah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kebaikan Tuhan memang patut dan pasti kita rasakan dalam kehidupan ini. Banyak orang yang bersaksi menyatakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ketika Tuhan menyelamatkan, ketika Tuhan melepaskan, meluputkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, bahkan dari niat orang jahat, apapun itu, kita pasti dapat berkata Tuhan itu baik. Dan benar saja, ketika situasi yang kita hadapi, kita berada dalam zona nyaman, kita berada dalam zona yang menyenangkan, kita berada dalam posisi sehat, penuh berkat, maka kita dengan mudah dan sambil tersenyum dapat berkata Tuhan itu baik. Namun bagaimana di tengah situasi yang sakit, yang tidak sehat, yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang penuh dengan tekanan, yang dalam kondisi tidak ada uang, dalam kondisi yang benar-benar banyak masalah, apakah orang dapat berkata Tuhan itu baik? Sangat sulit. Hanya sebagian orang yang benar-benar luar biasa, kalau saya katakan, yang bisa berkata Tuhan itu baik di tengah situasi yang berat. Dan ini pula yang terjadi dengan Raja Daud sebagai seorang pemazmur yang menuliskan mazmur ini. Di tengah situasi yang dia hadapi pada saat itu, di mana dia menghadapi banyak tekanan, di mana ada orang yang menginginkan nyawanya untuk dihilangkan, di mana ada orang yang ingin menggesernya dari kursi kerajaan tersebut. Namun di tengah situasi yang penuh dengan kekelaman itu, dia dapat berkata di dalam nats ini, betapa baiknya Tuhan, banyak melimpah kebaikan Tuhan yang dia sediakan bagi siapa? Yang pertama dikatakan Daud, kebaikan Tuhan disediakan kepada orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berbeda dengan takut kepada setan, takut kepada hantu, kepada iblis, kepada binatang buas, atau takut dalam kegelapan. Itu berbeda. Takut akan Tuhan di mana kita takut melakukan dosa, takut melakukan pelanggaran. Karena apa? Karena Allah itu kudus, Allah itu suci, Allah itu yang berkuasa, sehingga kita takut untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dinamakan takut akan Tuhan. Dan kita tahu Daud merupakan salah seorang raja yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang memiliki rasa takut akan Tuhan yang luar biasa. Dan dia nyatakan di sini, yang pertama, kebaikan Tuhan itu dirasakan, disediakan, disimpan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kepada siapa kebaikan Tuhan itu dinyatakan? Yakni kepada orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Ketika kita datang berlindung kepada Tuhan, maka dia akan datang memberikan segala kebaikannya kepada kita. Puji Tuhan, sampai dengan saat ini di tengah situasi COVID-19 yang masih merajalela, kita boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan yang memberkati hidup kita. Secara pribadi saya dalam segala aktivitas yang banyak masih boleh diberkati oleh Tuhan, bebas dari corona, dan boleh beraktivitas dengan penyertaan dan melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, sebelum saya mengakhiri renungan pada hari ini, ada baiknya kita membawa dalam doa, kita dukung dalam doa, yakni keluarga dari korban pesawat Sriwijaya yang lost kontak kemarin dan sampai dengan saat ini belum ditemukan. Dan kita berdoa supaya bangkai pesawat bisa ditemukan dan jenazah yang sedang dicari oleh tim Basarnas boleh menghasilkan
dan jenazah boleh ditemukan, dan keluarga juga boleh meluapkan rasa sedih, rasa haru mereka, dan kita pun boleh turut mengirimkan doa kita kepada mereka agar Tuhan menguatkan, menghibur setiap keluarga, dan Tuhan juga menjauhkan segala kecelakaan pesawat seperti ini pada kita di hari-hari yang akan datang. Indonesia tetap aman, Indonesia tetap damai, Indonesia tetap penuh dengan sejahtera daripada Tuhan, karena Tuhan berkenan memberkati Indonesia. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.